Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tania, Prodi Akuntansi NPM 2021520026. Mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS tentang pengantar ekonomi makro yang mencari jurnal mengenai uang. Jadi di sini saya mengambil tentang jurnal mengenai pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan tingkat kepercayaan pada minat menggunakan uang elektronik. Jadi di sini saya mengambil jurnal yang diketik sama Andika Bayu Pratama. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi jurnal yang saya ambil sekarang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju telah membawa perubahan yang besar terhadap kehidupan kita. Untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, berbagai kegiatan bisnis mulai mengubah dirinya menjadi perubahan global. Tak terkecuali perbankan. Bank-bank saat ini melakukan berbagai inovasi melalui teknologi modern untuk memberikan pelayanan terbaik. Meningkatnya mobilitas masyarakat akhir-akhir ini menjadi penyedia layanan masyarakat seperti perbankan harus memutar otak untuk melakukan inovasi dan melayani semua nasabahnya. Salah satu inovasi tersebut dalam perbankan adalah dalam hal pembayaran. Perubahan alat pembayaran berkembang sangat pesat di perkembangan ilmu dan teknologi, serta kebutuhan manusia. Saat ini, masyarakat telah menyadari akan pentingnya alat transaksi yang bersifat fisik, baik kertas maupun logam, yaitu menggunakan uang elektronik dari Aditya 2015. Jadi, uang elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dan nilai uang elektronik yang sudah disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Bank Indonesia dalam Zulkarnain 2017. Munculnya uang elektronik yang dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 garis miring 12 garis miring PBI garis miring 2009 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan less cash society di Republik Indonesia. Uang elektronik sendiri bertujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan segala macam transaksi ekonomi di kehidupannya, terutama untuk transaksi berskala mikro. Selain tujuan tersebut, Bank Indonesia juga dapat menghemat biaya operasional untuk memproduksi uang, baik uang kertas maupun uang logam. Bank Indonesia setidaknya menganggarkan 3,5 triliun untuk pencetakan uang setiap tahun. Penggunaan alat pembayaran uang yang disebut dengan non-tunai juga dapat mencegah uang rusak atau basah yang dicetuskan langsung oleh Adi Nagara 2018. Penerbit atau penyedia dari uang elektronik pun beragam seperti e-money yang merupakan produk dari Bank Mandiri, Brizi yang merupakan produk dari Bank BRI, Tapcash yang merupakan produk dari BNI, Flash yang merupakan produk dari BCA, GoPay yang merupakan produk dari Gojek, Dana, OVO, dan lain-lain. Jadi yang saya sebutkan tadi merupakan uang non-tunai yang dapat kalian manfaatkan.
Penggunaan uang elektronik di Bali hingga saat ini belum merata. Transaksi menggunakan uang elektronik di Bali masih tergolong terbatas karena tidak semua pedagang dapat menerima transaksi tersebut dengan menggunakan uang elektronik, baik yang berbasis ataupun software. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan penyedia layanan untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik di Bali, seperti diwajibkannya pembayaran masuk terbang jalan tol Bali Mandara menggunakan uang elektronik, pembayaran parkir di Bandar Udara Igusti Ngurah Rai, serta transaksi di berbagai pusat perbelanjaan. Penggunaannya pada lingkungan kampus di Bali, terutama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sendiri, masih tergolong jarang. Hal tersebut dikarenakan kurang kerjasama antar pihak kampus dan bank untuk menciptakan less cash society di dalam lingkungan kampus, sehingga pedagang yang berada di dalam lingkungan kampus belum dapat menerima dan memberikan layanan transaksi tersebut. Menurut Utami 2017, mahasiswa lebih suka menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang terbiasa karena lebih praktis dibandingkan pembayaran melalui uang elektronik. Jadi perkembangan teknologi informasi akan selalu menimbulkan pro dan kontra. Untuk itu, dilakukan berbagai model yang dapat dilakukan untuk mengukur serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi informasi atau disebut dengan TI. Salah satu model yang banyak digunakan yaitu teknologi Accepted Model atau TAM. TAM diperkenalkan oleh Davis et al. 1989. Model ini berasumsi bahwa variabel perceived usefulness dan perceived ease of use menjadi dasar mempengaruhi perilaku penggunaan dan tingkat penerimaan teknologi informasi. Manfaat serta kemudahan yang ditawarkan oleh uang elektronik dapat mempengaruhi peningkatan penggunanya. Ketika suatu produk memiliki banyak manfaat dan memudahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kemungkinan produk tersebut akan digunakan oleh masyarakat luas. Begitu pula dengan uang elektronik, transaksi perekonomiannya sangat dimudahkan. Bukan tidak mungkin masyarakat untuk berminat melakukan uang elektronik. Selain itu, faktor tingkat kepercayaan terhadap produk juga akan berpengaruh dalam minat menggunakan uang elektronik. Menurut Jokianto 2007, kepercayaan adalah penilaian seorang individu setelah memproses dan mensintesis informasi dan menghasilkan berbagai penilaian dan anggapan. Konsep tingkat kepercayaan di sini adalah kehandalan pihak produsen atau penyedia layanan uang elektronik dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan instrumen yang digunakan konsumen untuk membuat penggunanya percaya. Selain itu, faktor tingkat kepercayaan terhadap produk juga akan berpengaruh dalam minat menggunakan uang elektronik. Menurut Joko Yanto, kepercayaan adalah penilaian seorang individu telah memproses dan mensintesis informasi dan menghasilkan berbagai penilaian dan anggapan. Konsep tingkat kepercayaan di sini adalah kehandalan pihak produsen atau penyedia layanan uang elektronik dalam menjamin keamanan kerahasiaan instrumen yang digunakan konsumen untuk membuat penggunaan percaya. Jadi, Purwiyati melakukan penelitian. Yang penelitian tersebut memiliki hasil yang menunjukkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adopsi uang elektronik adalah keamanan dan kerahasiaan.
Mengapa begitu? Karena manfaat kegunaan dan kemudahan, kerahasiaan, kepercayaan, kecukupan informasi, dan sikap masyarakat atas penggunaan uang elektronik tersebut. Sementara Sanofata menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi intensi pengguna uang elektronik yaitu penelitian yaitu frequency of use, previous usefulness, information and money security and privacy and accessibility. Jadi maksudnya uang tersebut kalau mau melakukan uang elektronik sangat privasi. Yang menurut Adigara tahun 2018 dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor persepsi, manfaat, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi penggunaan uang elektronik. Sedangkan faktor beresiko negatif signifikan terhadap persepsi penggunaan uang elektronik. Listianti tahun 2018 menyatakan dalam penelitiannya bahwa persepsi memiliki manfaat, kemudahan, kepercayaan, dan pengaruh positif terhadap uang elektronik. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang menggunakan layanan uang elektronik. Penelitian ini menggunakan 3 faktor. Yang pertama manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan tingkat kepercayaan terhadap masyarakat. TAM yang ditemukan oleh Davis et al. Pada tahun 1989 merupakan perluasan dari teori of recent action atau TRA dan teori of learning behavior atau TPB oleh Enzen dan Fishbein tahun 1980. TAM mengajukan 2 konstruksi teoritis, yaitu persepsi manfaat dan persepsi kemudahan sebagai penentu fundamental penerimaan penggunaan dari suatu sistem informasi. Persepsi manfaat dan persepsi kemudahan keduanya memiliki pengaruh ke minat berperilaku. Minat menggunakan teknologi akan muncul jika sistem teknologi dirasa bermanfaat dan mudah digunakan. Jadi di sini banyak sekali menyatakan pendapat yang berbeda-beda. Tujuan TAM adalah menjelaskan faktor-faktor utama dari perilaku penggunaan terhadap penerimaan penggunaan teknologi. Secara lebih rinci, menjelaskan tentang penerimaan transaksi tersebut dari teknologi yang dapat memengaruhi dan diterimanya. TAM dirancang untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara mengidentifikasi beberapa variabel dasar yang disarankan pada penelitian sebelumnya, yang setuju dengan faktor-faktor yang mempengaruhi secara kognitif dan afektif pada penerimaan teknologi dan menggunakan TRA sebagai dasar teorikal untuk penentuan model hubungan variabel penelitian. Konstruk pertama adalah perceived usefulness. Didefinisikan sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa penggunaan suatu teknologi akan meningkat kinerjanya. Konstruk kedua adalah perceived ease of use. Didefinisikan sebagai sejauh mana percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Peningkatan pada perceived ease of use secara instrumental mempengaruhi kenaikan dari perceived usefulness karena sebuah sistem dipengaruhi sebagai seseorang memiliki kesempatan untuk mengerjakan suatu yang lain sehingga berkaitan dengan efektivitas kinerja. Menurut Davis pada tahun 1989, konstruk ketiga yaitu attitude toward using. Didefinisikan sebagai evaluasi dari pemakaian tentang ketertarikannya dalam use. Didefinisikan sebagai minat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Dan konstruk yang terakhir yaitu actual system usage diukur dengan jumlah waktu yang digunakan untuk interaksi dengan teknologi dari frekuensi penggunaan teknologi tersebut.
Menurut Jokianto, pada tahun 2007, yang dimaksud dengan manfaat yang dirasakan atau perceived usefulness adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan suatu teknologi tertentu dalam kinerja pekerjaannya. Sedangkan Dalser dan Shen pada tahun 2003 mendefinisikan persepsi manfaat sebagai konstruk kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sebuah teknologi tersebut akan mampu meningkatkan kinerja mereka. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini pandangan subjektif atas manfaat dan nasabah yang diperoleh dengan menggunakan layanan uang elektronik. Dari definisi di atas, kita diketahui bahwa manfaat yang dirasakan merupakan kepercayaan proses pengambilan keputusan jika seseorang merasa percaya bahwa suatu teknologi berguna bagi dia yang akan menggunakannya. Sedangkan jika menurut teknologi tersebut kurang berguna, maka dia tidak akan menggunakannya. Jika positif untuk menggunakan uang elektronik timbul karena nasabah merasa yakin bahwa uang elektronik dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, dan keefektifan kinerja bagi nasabah. Uang elektronik atau e-money berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement atau BIS. Didefinisikan sebagai suatu produk stored value atau prevent di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Yang dicetuskan oleh Hidayati et al. 2016. Dan di 2017 mengemukakan bahwa uang elektronik menjadi bagian terbesar dari semua uang yang dikeluarkan saat ini. Uang elektronik adalah versi uang fisik yang tidak dapat dicetak, tetapi ditransfer secara elektronik. Jadi di situ perbedaan uang elektronik dan uang kertas. Menurut Chiu dan Wong tahun 2014, uang elektronik adalah kartu prabayar multi-tujuan nilai kartu tersimpan untuk transportasi umum yang juga diterima pada tempat penjualan. Uang elektronik diatur dalam PBI nomor 16/8/PBI tahun 2014 tentang perusahaan atas PBI nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Beberapa manfaat atau kelebihan dari penggunaan uang elektronik dibandingkan uang tunai maupun alat pembayaran non-tunai lainnya antara lain, ini dicetuskan oleh Hidayat et al. Pada tahun 2006. Lebih cepat dan nyaman dibandingkan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, disebabkan penggunaan tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi, tidak perlu menyiapkan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak akan terjadi lagi apabila menggunakan uang elektronik. Jadi banyak sekali manfaat kita untuk menggunakan uang elektronik. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan uang elektronik dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses otoritas online tanda tangan maupun PIN. Jadi maksud dari waktu diperlukan menyelesaikan suatu transaksi tersebut, teman-teman bisa menggunakan m-banking untuk melakukan transaksinya. Jenis ini menggunakan media kartu dengan teknologi Integrated Circuit atau IC, atau dikenal dengan ID card, yang mengandung microprocessor. Jenis uang elektronik ini sering disebut juga digital cash. Produk uang elektronik yang masuk dalam kelompok ini pada prinsipnya merupakan suatu aplikasi software
yang kemudian diinstal ke dalam suatu personal komputer atau PC ataupun smartphone. Produk ini dikembangkan untuk melakukan transaksi melalui suatu jaringan komputer. Jadi kalian bisa menggunakan m-banking untuk mendownload aplikasinya agar teman-teman mudah untuk melakukan transaksi dalam setiap perbelanjaan. Hasil penelitian ini mendukung ia menyatakan persepsi manfaat berpengaruh positif pada minat menggunakan uang elektronik. Hal ini berarti semakin besar persepsi manfaat akan meningkatkan minat menggunakan uang elektronik. Responden yang merasa akan mendapatkan manfaat dengan menggunakan uang elektronik akan berminat untuk menggunakan uang elektronik. Responden merasa dengan menggunakan uang elektronik dalam kegiatan sehari-hari akan meningkatkan produktivitas, membantu kinerja menjadi lebih efisien, dan sangat membantu dalam aktivitas transaksi pembayaran. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif pada minat menggunakan uang elektronik. Kepercayaan dibutuhkan oleh penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi kompleksitas sosial dalam menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan. Maka dapat disimpulkan, semakin dapat dipercaya menjadi penyediaan layanan uang elektronik tersebut, maka pengguna akan merasa lebih tenang terhadap penggunaan uang elektronik dikarenakan produk dari uang elektronik tersebut memiliki pelayanan sangat baik dan bertanggung jawab serta berintegritas tinggi. Maksudnya, kalau kita menggunakan uang elektronik, kita harus mendaftarnya terlebih dahulu. Seperti kita membuka tabungan di bank yang memiliki data diri yang valid. Jadi tenang untuk teman-teman, sangat aman sekali menggunakan uang elektronik. Sekian presentasi dari saya mengenai UAS. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.